ketika mendengar kata autis, apa sih yang kalian ketahui tentang anak autis itu? Mungkin orang-orang menganggap bahwa autis adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Maka dari itu, banyak orang-orang yang menggunakan kata autis sebagai bahan ejekan. Tidak banyak orang yang mengerti apa itu istilah autis. Ngomong-ngomong, apa ya istilah autisme itu? Sini bakalan aku jelasin apa sih istilah autisme itu. Autis berasal dari bahasa Yunani auto, berarti sendiri, yang ditunjukkan kepada seseorang yang hidup di dalam dunianya sendiri. Autisme atau gangguan autistik terjadi pada anak yang gejalanya sudah ada sebelum mereka berusia 3 tahun. Autisme adalah gangguan kronis yang dialami pada masa kanak-kanak yang akan terjadi seumur hidup mereka. Individu penyandang autis akan mengalami permasalahan dalam hal berkomunikasi, sosialisasi, dan behavior. Menurut DSM-5, autisme merupakan bagian dari Pervasive Development Disorder atau PDD, atau gangguan perkembangan pervasif GPP. Pervasif artinya meresapi yang mendasari sehingga mengakibatkan gangguan lain. GPP adalah gangguan perkembangan pada anak dalam bidang komunikasi, interaksi, sosial, dan perilaku. Anak autisme ini juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik loh. Ini dia 5 karakteristik anak autisme. Pertama, masalah atau gangguan di bidang komunikasi. Misalnya seperti mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dimengerti. Kedua, masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial. Misalnya seperti tidak tertarik berteman dengan teman sebayanya atau yang lebih tua. Yang ketiga, masalah atau gangguan di bidang pola bermain. Misalnya seperti anak autistik tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya. Keempat, masalah atau gangguan di bidang perilaku. Misalnya seperti anak autistik dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif atau hiperaktif, dan berperilaku berkekurangan atau hipoaktif. Kelima, masalah atau gangguan di bidang emosi. Misalnya seperti anak autistik sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa, dan menangis tanpa alasan. Terdapat juga 4 klasifikasi autisme. Ini dia klasifikasi autisme berdasarkan berbagai pengelompokan kondisi. Yang pertama, ada klasifikasi berdasarkan munculnya kelainan, yaitu autisme infantil dan autisme fiksasi. Autisme infantil adalah anak autis yang sudah mempunyai kelainan sejak lahir. Autisme fiksasi, anak autis yang pada saat lahir kondisinya normal, namun setelah 2-3 tahun, tanda-tanda autisnya muncul. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan intelektual, yaitu 1. Autis dengan keterbelakangan mental, sedang dan berat, IQ-nya kurang dari 50, prevalensi 60% dari anak autistik. Yang kedua, autis dengan keterbelakangan mental ringan, IQ-nya 50-70%, prevalensinya 20% dari anak autis. Yang ketiga, autis yang tidak mengalami keterbelakangan mental, inteligensi di atas 70%, prevalensi 20% dari anak autis. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. Pertama, kelompok yang menyendiri banyak terlihat pada anak yang menarik diri, acuh tak acuh, dan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang tidak hangat. Yang kedua, kelompok yang pasif dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak-anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. Yang ketiga, kelompok yang aktif tapi aneh, secara spontan akan mendekati anak yang lain, namun interaksinya tidak sesuai sering, hanya sepihak. 4. Klasifikasi berdasarkan prediksi kemandirian. Yang pertama, prognosis buruk, tidak dapat mandiri, atau 2-4 dari penyandang autis. Yang kedua, prognosis sedang, terdapat kemajuan di bidang sosial dan pendidikan walaupun problem perilaku tetap ada. 1-4 dari penyandang autis. Yang ketiga, prognosis baik, mempunyai kehidupan sosial yang normal atau hampir normal dan berfungsi dengan baik di sekolah atau di tempat kerja. 1-10 dari penyandang autis.
Terdapat juga beberapa perilaku anak autis yang dapat secara mudah diamati. Ini dia beberapa perilaku-perilaku anak autisme. Yang pertama, suka menyendiri, ditandai dengan perilaku anak menarik diri, acuh tak acuh, dan kesal bila diadakan pendekatan sosial, serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang tidak hangat. Yang kedua, perilaku pasif, dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. Anak cenderung tidak mau beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi justru menuntut lingkungan yang menyesuaikan diri dengannya. Yang ketiga, perilaku anak yang aktif tapi aneh. Mereka secara spontan akan mendekati anak yang lain, namun interaksinya tidak sesuai, sering hanya sepihak. Keempat, perilaku tidak dapat mandiri dalam berbagai bidang, sangat bergantung dengan keberadaan orang lain. Yang kelima, perilaku kurang mandiri. Jadi, anak autis dapat mandiri di beberapa bidang, misalnya sosial dan pendidikan, namun tidak mandiri di bidang yang lain. Yang keenam, anak autisme suka tertawa sendiri tanpa sebab dan sulit mengekspresikan dirinya sendiri. Yang ketujuh, anak autisme suka bermain tetapi tidak sesuai dengan fungsi mainannya, dan anak autisme cenderung lebih suka menyendiri. Anak autisme juga memiliki beberapa kriteria ruang loh. Di sini aku juga bakal ngasih tahu ada apa aja nih kriteria ruang anak autisme itu. Menurut Elvi Ogel, Classroom Design for Living and Learning with Autism, ada beberapa kriteria kualitas kelas bagi anak autis ini yang dapat digunakan untuk mendesain suatu fasilitas pendidikan, antara lain yaitu fleksibel dan teradaptasi, tidak mengancam, tidak mengganggu, terprediksi, terkontrol, kesesuaian sensori motor, aman, dan bukan institusi.